Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Softan Iksa Jayadi dengan NIM 24051204260 dari kelas TIG angkatan 2024. Di sini saya akan menerangkan project 1 materi multiple linear regression mata kuliah sains komputasi. Pada project 1 kita disuruh mencari minimal 5 referensi terkait penerapan MLR untuk menyelesaikan permasalahan peramalan atau prediksi. Contohnya ada ini referensinya, lalu cari dataset yang digunakan untuk implementasi MLR minimal 3 variabel independen dan 550 baris data. Lalu implementasikan MLR untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian buat laporan dokumen dan PPT untuk dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya dengan isi latar belakang pemilihan dataset, penjelasan detail dataset, manualisasi, evaluasi performa, kesimpulan, dan referensi. Oke. Yang pertama, latar belakang pemilihan dataset. Dataset yang saya pilih adalah cancer risk factor. Pemilihan ini, kanker merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Menurut data Globocan 2020, terdapat sekitar 19,3 juta kasus kanker baru dan hampir 10 juta kematian akibat kanker di seluruh dunia. Di Indonesia, prevalensi kanker mencapai 1,8 per 1000 penduduk, dengan kanker payudara, serviks, paru-paru, dan kolorektal sebagai jenis yang paling umum. Faktor risiko kanker bersifat multifaktorial, melibatkan kombinasi kompleks antara faktor genetik, gaya hidup, pola makan, dan paparan lingkungan. Identifikasi dini terhadap individu beresiko tinggi sangat penting untuk upaya pencegahan dan deteksi dini yang dapat meningkatkan tingkat kesembuhan hingga 90% pada beberapa jenis kanker. Kenapa memilih cancer risk prediction untuk MLR ini? Ada 4 pendekatan. Yang pertama, preventif. Prediksi risiko memungkinkan screening prioritas pada populasi berisiko tinggi. Healthcare provider dapat memberikan intervensi lifestyle modification yang tepat sasaran. Biaya pencegahan jauh lebih rendah dibandingkan biaya pengobatan kanker stadium lanjut. Yang kedua, pemahaman kontribusi faktor risiko. MLR dapat mengkuantifikasi kontribusi relatif setiap faktor risiko, membantu identifikasi faktor mana yang paling dominan, memberikan evidence-based recommendation untuk program kesehatan publik. Yang ketiga, ada aplikasinya praktis. Model dapat diintegrasikan ke dalam health risk assessment tools. Individu dapat melakukan self-assessment dan mengetahui profil risiko mereka. Rumah sakit dapat menggunakan model sebagai clinical decision support system. Lalu ada kesesuaian dengan MLR. Overall risk score bersifat continuous dari 0 sampai 1. Hubungan antara faktor risiko dan risk score dapat diasumsikan linear dalam skala yang dinormalisasi. Dataset memiliki variabel independen yang cukup, lebih dari 3, dengan variase tipe data. Lalu signifikansi dataset.
Dataset Cancer Risk Factors dipilih karena komprehensif. Yang pertama, mencakup 8 faktor risiko utama dari 4 domain berbeda. Yang kedua, evidence based. Setiap variabel didukung oleh literatur medis yang kuat. Yang ketiga, terstandarisasi menggunakan skala ordinal dari 0 sampai 10 yang memudahkan interpretasi. Yang keempat, relevan. Sebagian besar variabel adalah modifiable risk factors. Yang terakhir, mendukung personalized medicine. Prediksi resiko individual berdasarkan profil unik. Lalu penjelasan dataset secara detail. Struktur dataset seperti ini. Jumlah observasinya ada 2000 baris, variabelnya 9, 1 dependen dan 8 independen. Tipe analisis adalah MLR, target prediksi, overall cancer risk score, itu bersifat continuous. Format datanya Excel atau CSV. Yang target variabel dependennya ada overall risk score, propertinya continuous, rentangnya 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai, semakin tinggi resiko kanker. Jadi jika mendekati 1, resiko kankernya lebih tinggi. Lalu ada variabel independen yang berdiri sendiri, tidak terpengaruh oleh variabel lain. Dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama, kelompok demografis, antara lain usia dan BMI. Usia tipe datanya continuous antara 18 sampai 90 tahun. Expected koefisiennya positif. Lalu BMI juga continuous, rentangnya 15 sampai 50 kg per meter kuadrat. Formulanya ini berat bagi tinggi kuadrat. Lalu kelompok gaya hidup. Yang pertama ada smoking, indeks merokok, alcohol use, konsumsi alkohol, dan physical activity, aktivitas fisik. Kelompok selanjutnya ada pola makan. Yang pertama diet red meat atau konsumsi daging merah, fruit fat intake atau konsumsi buah dan sayur. Kelompok yang terakhir adalah kelompok genetik. Di dalamnya adalah family history atau riwayat keluarga. Ini bersifat binary, 0 untuk tidak ada riwayat keluarga yang terkena cancer, atau 1 yang ada riwayat cancer. Ini ringkasan variabelnya. Variabel independen. Lalu ada metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode supervised learning MLR untuk memprediksi overall cancer risk score berdasarkan 8 faktor risiko. Lalu ada model matematisnya. Model matematisnya seperti ini. Koefisiensi 0 plus koefisiensi 1 sampai variabel yang digunakan dikalikan variabelnya, ditambahkan error residual. Nah, ini estimasi parameternya, koefisiensi regresinya, rumusnya adalah ini.
X inverse kali X dikuadratkan min 1 kali X inverse kali Y. X transpose, ini transpose dari X kali X diinverskan, pangkat min 1 adalah inverse, lalu kali X transpose kali Y. Berhubung dataset 2000 baris, saya bagi menjadi 2. Sebelum dibagi menjadi 2, saya lakukan randomisasi agar data lebih acak, tidak sesuai urutan. Untuk training ada 1600 baris 80%, testingnya 400 baris 20%. Selanjutnya ada matriks evaluasi. Evaluasi di sini yang wajib ada 3, MSE, MAPE, dan RMSE. Di sini saya menerapkan 5, MSE, RMSE, MAPE, R kuadrat atau coefficient of determination, lalu adjust R kuadrat. Ya, ini rumusnya, formulanya untuk menghitung MSE, sama menghitung RMSE, MAPE, dan R kuadrat seterusnya. Lalu asumsi MLR. Model MLR memerlukan beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, linearitas, yaitu hubungan antara X dan Y adalah linear. Yang kedua, independensi, observasi independen satu sama lain. Yang ketiga, homoskedastisitas, yaitu variance error konstan. Yang keempat, normalitas, error berdistribusi normal. Yang kelima, no multicollinearity, yaitu variabel independen tidak berkorelasi tinggi. Yang keenam, ini keenam maksudnya, yaitu validasi. Asumsi divalidasi melalui residual plot dan correlation metric. Masuk ke langkah selanjutnya, manualisasi metode MLR menggunakan Excel. Tujuan menggunakan Excel yaitu memahami mendalam setiap langkah perhitungan MLR. Yang kedua, verifikasi manual sebelum implementasi komputasi. Yang ketiga, transparansi proses untuk keperluan pembelajaran dan audit. Yang keempat, visualisasi step by step yang mudah dipahami. Selanjutnya, langkah-langkah perhitungan manual. Yang pertama, persiapan data. Jadi dataset kita tambahkan X0, kolom X0 yang berisi 1 untuk semua baris. Di sini contohnya pada data training, kolom pertama kita tambahkan X0 dengan isi 1 sampai 1600 baris. Di sini sudah saya pisahkan antara data training dan data testing. Untuk kolom lainnya, ini adalah variabel independen. Yang Y ini overall risk score adalah variabel dependen atau yang akan kita cari. Langkah pertama kita menambahkan ini saja.
Lalu randomisasi data. Randomisasi data ini sudah saya lakukan di awal menggunakan formula RAND ini. Setelah disortir, kolom random akan dihapus untuk tidak mengganggu keperluan data. Untuk sortirnya seperti ini. Masuk ke bagian data, sort, lalu sort berdasarkan kolom random yang dibuat. Tapi di sini sudah saya hapus agar tidak mengganggu penghitungan data. Lalu split training dan testing. Ini dipisahkan menjadi data training dan data testing. Lalu tahap selanjutnya membuat matriks X dan vektor Y. Oke. Di sini matriks X dan vektor Y dibuat hanya untuk pengelompokan. Jadi matriks X ini bisa dilihat di name manager, lalu di klik saja reverse to nya, nanti akan ditampilkan data yang masuk ke dalam matriks X dan juga vektor Y. Matriks X adalah dari X0 sampai family history, datanya sampai baris ke 1600. Vektor Y adalah overall trace score dari pertama sampai baris terakhir. Lalu perhitungan koefisiensi koefisiensi regresi ini. Step pertama, menghitung X transpose. Formulanya ini, transpose matriks X. Ini yang sudah kita namai tadi. Ini matriks X. Hasilnya akan tertampil di saya tampilkan di samping ini. Jadi nanti kebalikannya, jika X nya ini 9 menyamping dan 1600 ke bawah, X transpose nya adalah 9 ke bawah, 1600 ke samping. Ya, seperti itu. Caranya ini, blok area, ketik formula ini, lalu CTRL Shift Enter agar hasil menjadi array. Langkah kedua, X transpose X. Formulanya ini, mul transpose matriks X, matriks X. Ini untuk menghitung ini, untuk mengalihkan X dengan X transpose dengan hasilnya 9 kali 9 persegi ini. Oke, langkah selanjutnya X transpose X inverse. Formulanya ini minverse X trans X. Ya, ini tadi hasilnya diberi nama, di define menjadi X trans X. Untuk X transpose X inverse ini rumusnya sudah benar, lalu kita beri nama X trans X inverse. Langkah selanjutnya
Ini caranya kurang lebih sama. Maka selanjutnya X transpose Y. Caranya seperti ini. Hasilnya satu kolom 9 baris. Lalu hasil akhirnya ini hasil akhir untuk intercept H dan ini koefisiensinya. Ini hasilnya berdasarkan penjumlahan ini X inverse dan X trans Y. Oke, langkah selanjutnya adalah prediksi. Prediksi dan evaluasi. Yang pertama prediksi, kita menambahkan kolom Y predicted, formulanya ini berdasarkan koefisiensi ini berhubung pada kolom X dan baris ke-46. Ini tetap formulanya, jadi saya berikan dolar agar jika ditarik ke bawah nilainya tidak berubah. Ini juga kurang lebih sama. Yang B2 ini adalah nilai dari variabel H. Ini tidak memakai dolar karena untuk setiap barisnya sesuai dengan baris yang saat itu berada. Ini formula lengkapnya, lalu dikopikan ke semua baris 1600. Hasilnya akan seperti ini. Ini untuk formula lengkapnya. Ini sudah benar harusnya. Lalu hitung residual ini Y min Y predicted. Y adalah variabel dependen dari dataset awal. Y predicted perhitungan yang baru saja dihitung. Ini jadi Y min Y predicted. Begitu untuk semua baris ke bawah. Lalu ada squared error. Squared error adalah residual dikuadratkan. Jadi semua hasilnya adalah positif. Jika residual ada beberapa yang negatif karena mungkin karena Y lebih besar dari Y lebih kecil dari Y predicted. Lalu menghitung AP adalah absolute percentage error. Jadi adalah persenan dari ini residual bagi Y dikalikan 100 agar hasilnya persen. Ini saya tambahkan if jika Y-nya 0, maka tetap bisa dijalankan, tetap keluar hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya memprediksi
prediksi testing. Oke, kita lakukan yang sama, Y predicted pada data testing, tetapi formulanya menggunakan formula dari data training. Jadi tidak perlu membuat koefisiensi lagi pada data testing menggunakan koefisiensi data training ini. Pada data testing nanti penulisannya ditambahin nama sheetnya, lalu kolomnya, garis, dan seterusnya, sehingga menghasilkan Y predicted seperti ini. Oke, lalu lakukan hal yang sama untuk residual, square error, dan APE. Ini juga sama, Y min Y predicted, residual kuadrat, AP-nya persenan tadi. Lalu menghitung evaluasi. Kita buat sheet baru, namanya evaluasi training dan evaluasi testing. Ini untuk menghitung ini tadi, MSE, MAPE, RMSE, dan satunya apa tadi, R kuadrat. Untuk MSE adalah average itu rata-rata dari ini. Data training kolom M, semua baris. Kolom M itu berarti ini square error, lalu menghitung RMSE itu akar dari MSE, formulanya SQRT. Lalu MAPE, ini rumusnya sudah saya hitung persenannya di kolom N, lalu di average rata-rata. N itu AP ini. Untuk menghitung R kuadrat itu rumusnya 1 min SSR bagi SST. Untuk SSR ini, SST ini. Lalu adjust R kuadrat ini opsional, tidak harus sebenarnya, tapi saya tambahkan. Oke, ini cara menghitungnya. 1 min R kuadrat ini dikalikan 1600, ini jumlah baris data training tadi, dibagi 1600 min 8 min 1 ini. 8 ini variabel dependennya, untuk 1 ini sudah bawaan. Oke, hasil manualisasinya seperti ini. Ini tadi koefisiensi regresinya di data training. Ini hasil koefisiensinya. Lalu evaluasi performa. Ini yang evaluasi tadi. Ini hasilnya. Untuk yang training seperti ini, yang testing juga ini. Di sini saya hitung selisihnya di perbandingan sini. Selisih ini testing min training. Untuk MSE, RMSE, MAPE ini
selisihnya minus, jadi data training lebih besar sedangkan data testing lebih kecil. Untuk R kuadrat dan HSR nya lebih besar testing daripada training. Nah, untuk interpretasinya ini, untuk kesimpulan manualisasi, yang pertama, perhitungan manual berhasil menghasilkan koefisiensi regresi. Koefisiensi regresi ini, lalu matriks evaluasi menunjukkan model tidak overfit, yaitu testing lebih besar dari training. Yang ketiga, transparansi proses memudahkan pemahaman setiap langkah MLR. Hasil siap diverifikasi dengan implementasi komputer menggunakan aplikasi Octave. Lalu implementasi MLR menggunakan Octave, tujuannya yang pertama untuk otomatisasi perhitungan untuk dataset besar, efisiensi waktu, reprodusibilitas, skrip dapat dijalankan ulang dengan hasil konsisten, lalu visualisasi dan skalabilitas dengan mengganti dataset lain. Alurnya seperti ini. Yang pertama, menyiapkan Excel-nya, lalu program akan merandom atau shuffle, lalu memisahkan data dengan perbandingan 8:2. Lalu ini hasilnya training 1600 baris, membuat matriks X dan victory tadi. Lalu ada menghitung koefisiensi untuk prediksi trainingnya, ada hasilnya ini. Begitu pula dengan prediksi testing, lalu perbandingan dan output. Oke. Langkah selanjutnya, struktur kode Octave. Di sini ada 13 tahap. Yang pertama, loading data. Hasilnya seperti ini dengan kode seperti ini. Saya coba jalankan dulu. Sebentar. Ini pertama membaca Excel-nya, dicek filenya, lalu ditampilkan total data dan kolom. Saya jalankan. Oke, sebentar. Di sini IO package-nya tidak bisa, harus di load dulu dengan cara pkg load IO. Oke, sudah selesai. Tinggal jalankan lagi. Oke, tahap pertama loading data ini sudah dimuat. Lalu split data, memisahkan data training dan testing, persiapan matriks, membuat matriks X dan vektor Y, lalu menghitung koefisiensi regresi. Ini menghitung
sehingga menghasilkan hasil ini, intercept, edge, dan seterusnya. Ini di sini jika kita bandingkan dengan manualisasi, untuk interceptnya 2,6 mendekati, ini min 39, ini min 40, 37, ini yang BMI, yang BMI jaraknya agak jauh, yang smoking 1,6 hampir sama, dan seterusnya. Lalu memprediksi data training. Ini juga sudah selesai, data testingnya juga sudah. Oke, lalu ada evaluasi performa. Evaluasi performa ini ini untuk training, sedangkan ini untuk testing. Menghasilkan MSC ini 0,008, RMSC 0,09, MAP 18, ini R kuadratnya 38%, adjust R kuadratnya 37%. Lalu perbandingan antara evaluasi training dan testing. Selisihnya MSC nya plus, RMSC nya plus, MAP nya min, R kuadrat min, adjust R kuadratnya min. Di sini testing min, training. Kalau untuk manualisasi Excel tadi, testing min, training sudah sama, tapi hasilnya sedikit berbeda. Untuk MSE nya manualisasi min, TAF nya plus, RMSE nya min, ini plus, ini min, MAP nya sama, R kuadratnya berkebalikan. Tahap 11 visualisasi, ada 5 visual. Yang pertama, training actual versus predicted. Yang ini yang aktual Y dibandingkan dengan predicted hasil perhitungan tadi. Ini hasilnya. Lalu ada testing aktual dengan predicted, hasilnya hampir sama, saya tidak tahu perbedaannya. Lalu ada residual plot, ini untuk testingnya. Lalu ada bar chart koefisien. Di sini untuk menandakan koefisiennya berupa positif atau negatif dengan nilai-nilainya. Yang paling besar di sini adalah koefisiensi 0 atau intercept. Lalu perbandingan metrik,
ada MSE, RMSE, MAPE, R kuadrat, dan adjust R kuadrat. Juga dari visual data ini, artnya ini, MSE nya hampir sama, RMSE nya juga sedikit perbedaannya, MAPE nya juga hampir sama, R kuadratnya, R kuadrat dan adjust R kuadratnya lebih besar di data training. Lalu tahap 12, contoh prediksi individual. Jika kita ingin memprediksi data baru, di sini ada ini contohnya, menghasilkan untuk Y aktualnya seperti ini, prediksinya seperti ini, errornya dalam persenannya seperti ini. Lalu tahap 13, ekspor hasil. Nanti hasilnya akan diekspor menjadi 3 file. Yang pertama MLR koefisien TXT, MLR evaluasi, MLR prediksi testing. Untuk hasilnya di sini evaluasi, koefisiensi, dan prediksi testing. Ya. Evaluasi hasilnya ini dibuatkan file txt, koefisiensi juga sama, dibuatkan filenya. Untuk MLR prediksi testing dibuatkan Excel CSV nya. Oke, lalu keunggulan implementasi Octave dibandingkan dengan Excel ada beberapa aspek. Yang pertama, kecepatannya lebih cepat Octave daripada Excel yang dikerjakan manual. Octave membutuhkan 5-10 detik jika sudah memiliki programnya. Untuk skalanya juga Octave bisa menampung banyak baris. Reprodusibilitasnya juga lebih mudah Octave karena sekali menjalankan script. Visualisasi juga Octave lebih mudah, bisa membuatkan otomatisasi. Octave sudah full otomatis. Error prone-nya Octave rendah. Untuk Excel lebih tinggi karena copy paste. Lalu verifikasi konsistensi. Ini perbedaan koefisiensi dan evaluasi dari Excel dengan Octave. Di sini perbedaannya intercept sedikit, untuk smokingnya agak banyak. Tidak, ini sedikit juga karena ini ini 0,000. MSE nya juga sedikit. Perbedaannya sebenarnya sangat sedikit kalau dilihat secara sekilas. Kesimpulannya, hasil Octave konsisten dengan perhitungan manual Excel, jadi memvalidasi implementasi kedua metode. Lalu kesimpulan untuk laporan, model MLR ini berhasil dikembangkan untuk memprediksi overall cancer risk score dengan performa yang sangat baik. Untuk RMSE nya 90% untuk testing. Targetnya di sini kurang dari 10%, sudah tercapai. MAPE nya 18,22%. Di sini termasuknya good forecasting.
standar industri, R kuadratnya 46,10%. Di sini cuma acceptable untuk medical data. Lalu no overfitting, yang jadi testing metrik lebih besar dari training di semua kategori. High signifikan, semua 8 variabel signifikan, yaitu kurang dari 0,001. Lalu penelitian ini membuktikan bahwa kanker bukan sepenuhnya takdir. Cuma 60% faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Small change, big impact. Setiap improvement lifestyle memberikan risk reduction measurable. Lalu data driven decision making. Model memberikan quantified evidence untuk action. Accessible healthcare. Risk assessment tool sederhana dapat menyelamatkan nyawa. Lalu ada referensi. Di sini saya mencantumkan 7 referensi. Sudah memenuhi dari minimal 5 referensi. Sekian presentasi saya mengenai project 1 MLR mata kuliah sains komputasi. Terima kasih.